jumpa lagi di channel Babe Rahman, channel yang memberi edukasi tentang bagaimana teknik mediasi dan negosiasi kredit macet di lembaga keuangan. Bapak Ibu, kali ini kita akan bahas bukan pertanyaan dari teman-teman, tapi tentang yang namanya kredit rekening koran. Tema ini saya angkat berkaitan dengan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan berkaitan kredit macet yang jenis kreditnya adalah rekening koran. Jadi sebelum saya bahas lebih lanjut, mungkin Bapak Ibu banyak yang masih belum tahu tentang apa itu kredit rekening koran. Kredit rekening koran adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur dengan skema pembayarannya itu hanya pembayaran bunga saja setiap bulan. Biasanya itu perjanjiannya dibuat dengan jangka waktu 12 bulan atau 1 tahun. Dan setiap bulan debitur hanya dikenai kewajiban membayar bunga pinjaman saja. Nah, nanti setiap bulan bayar bunga, pas jatuh tempo itu mengembalikan pokok. Tapi banyak yang terjadi pas jatuh tempo tidak mengembalikan pokok, tapi langsung diperpanjang. Begitu berulang-ulang setiap tahun, sampai bertahun-tahun, bahkan ada yang sampai puluhan tahun. Kenapa ini akhirnya menjadi bom waktu kredit macet ya Bapak Ibu. Fenomenanya banyak kredit macet karena jenis kredit rekening koran. Kenapa bisa begitu? Karena kredit rekening koran itu seperti meninabobokan debitur, seperti membuat debitur itu terlena. Kenapa? Karena setiap bulan dia hanya cukup membayar bunganya saja tanpa kewajiban mengangsur pokoknya. Coba Bapak Ibu bayangkan, dengan pinjaman katakan 1 miliar, dengan suku bunga 10% per tahun, bisa dihitung 10% per tahun berarti 1 miliar 10%-nya 100 juta. 100 juta kemudian di breakdown dalam tiap bulan. Berarti sekitar katakan misalnya hanya 10 jutaan saja. Kurang bahkan. Nah, hanya dengan membayar sekitar 9 sampai 10 juta, dia dapat pinjaman 1 miliar. Sehingga orang merasa ringan. Dia merasa tidak perlu susah payah untuk mengejar laba atau mengumpulkan laba untuk mengangsur. Nah, apa yang terjadi akhirnya penyelewengan penggunaan kredit. Banyak kredit rekening koran yang dipakai akhirnya untuk keperluan konsumtif. Nah, inilah yang saya katakan tadi bom waktu. Oh iya, Bapak Ibu, lebih hebatnya lagi, kredit rekening koran ini memberi keringanan kepada debitur hanya membayar bunganya saja dari kredit yang dipakai. Misalnya, plafon yang diterima debitur tersebut katakan 1 miliar. Tapi dalam 1 bulan berjalan yang dia pakai mungkin hanya 100 juta saja. Maka pengenaan bunganya itu dari kredit yang dipakai. Yang 900 juta yang masih standby itu tidak dikenakan bunga. 900 juta yang masih ada di rekening itu tidak dibebani bunga. Jadi sangat menindabobokkan dan memanjakan nasabah, memanjakan debitur. Setiap nasabah bisa mengatur keuangannya sendiri. Memang tujuan dari rekening koran itu bagi bank sebenarnya memang menjadikan nasabah itu, debitur itu yang baik, yang lancar menjadi debitur abadi. Artinya bank itu tidak perlu mencari nasabah baru atau kehilangan nasabah lama karena beban pinjaman yang besar. Bapak Ibu bayangkan, kalau debitur bank punya nasabah katakan 1.000 yang bagus, yang lancar, yang tertib, yang keuangannya disiplin, maka 1.000 ini adalah aset abadi buat bank. Bank tidak perlu dikembalikan pokoknya. Biarlah 1 miliar itu di tangan si A sejak 10 tahun yang lalu sampai sekarang. Yang penting bunganya masuk tiap bulan. Yang penting kewajibannya terbayarkan setiap bulan.
Adapun setelah jatuh tempo, kemudian dia tidak bisa mengembalikan, cukup diperpanjang. Bank akan berpikir, toh sama saja kalau hari ini dia lunasin si A, kemudian si A nggak ngambil kredit, saya salurkan kepada si B, toh sama saja 1 miliar itu juga saya keluarkan lagi. Tapi dengan resiko saya berspekulasi memberi kredit 1 miliar terhadap si B yang belum mempunyai reputasi, belum mempunyai catatan rapot yang baik di bank tersebut. Maka bank akan lebih cenderung melanjutkan memberikan kredit kepada si A yang notabene riwayat reputasi angsurannya sudah teruji baik, lancar, dan tertib. Nah, itulah kenapa kecenderungan bank juga lebih suka memberikan fasilitas kredit rekening koran. Tentu dengan catatan bagi debitur yang punya komitmen, punya kedisiplinan yang tinggi untuk setiap bulannya menyetorkan kewajiban bunganya. Nah, tapi fenomenanya yang terjadi Bapak Ibu, setelah sekian tahun berjalan, setelah 5 tahun, 10 tahun menjadi nasabah, kemudian ternyata pada akhirnya debiturnya macet. Dan itu fenomena. Hampir sebagian besar debitur yang menggunakan atau mendapatkan fasilitas rekening koran itu berujung pada macet. Kenapa bisa begitu? Karena tanpa mereka sadari, mereka sebenarnya menggerus modal yang ada. Bayangkan Bapak Ibu, memang seolah-olah setiap bulan mereka hanya menyisihkan laba yang dia peroleh dari hasil usahanya, hanya yang penting buat membayar bunganya saja, mengembalikan bunganya saja. Jadi seolah-olah mereka itu tidak terlalu punya beban yang besar. Seolah-olah seperti itu. Nah, inilah yang namanya bom waktu, musuh tersembunyi. Padahal yang namanya usaha kita nggak tahu, bisa jadi karena tingkat persaingan yang tinggi, bisa jadi karena inflasi, bisa jadi karena pergeseran selera konsumen, adanya teknologi sehingga produk-produk yang kita pasarkan itu tidak lagi disukai dan sebagainya. Problem bisnis itu akan selalu ada. Dan saat itulah ketika kemampuan kita membayar semakin menurun, aset mungkin aset aktiva produktif kita di perusahaan juga ternyata semakin menyusut karena mungkin adanya penyalahgunaan kredit untuk memberi barang-barang konsumtif yang akhirnya baru mereka sadari setelah kemampuan membayarnya turun, baru mereka sadari bahwa saya masih punya hutang yang masih utuh 1 miliar. Bisa jadi sebenarnya dari pembayaran-pembayaran bunga yang mereka bayarkan bertahun-tahun, berpuluh tahun, sebenarnya sudah mengembalikan pokoknya lebih dari pokok yang dia terima. Mungkin sudah berlipat-lipat. Tapi kenyataannya hari ini hutangnya masih utuh sebesar 1 miliar. Inilah yang saya bilang bom waktu pinjaman rekening koran. Saya kurang setuju dengan beberapa bahasan teman-teman yang mengatakan bahwa pinjaman rekening koran itu yang sudah berpuluh-puluh tahun, bertahun-tahun, yang sudah cukup memberikan kontribusi keuntungan bagi perusahaan, bagi bank, kemudian dengan mudahnya dikatakan akan mudah ditawar, gitu ya, akan mudah ditawar. Jangan bicara bunga ataupun denda, bahkan pokok pun bisa ditawar. Saya kurang setuju. Mungkin ada kasus-kasus yang mereka alami bisa seperti itu. Artinya mereka bisa menawar di bawah pokok hutang. Tapi sangat saya katakan itu kasuistik. Karena apa, Bapak Ibu? Ingat, prinsip bank itu bisnisnya jualan duit. Saya ekstrim katakan, bank itu bisnisnya jualan duit. Kalau Anda belum habis-habisan, kalau Anda belum dibikin miskin, nggak mungkin akan dengan mudah mereka memberikan keringanan. Ingat, dulu ada sebuah bank swasta yang gambarnya seperti anduk diperas. Kalau Anda belum benar-benar
nggak ada lagi airnya. Kalaupun ada tinggal sisa uap air, baru handuk itu dilempar. Artinya Anda akan dilepeh, Anda akan dilepaskan, Anda akan diberikan keringanan ketika memang benar-benar Anda sudah tidak ada. Dan bagi bank itu sudah tidak worth it kalau ini diperkarakan ataupun lewat saluran hukum. Jadi nggak akan dengan mudah memberi keringanan, bahkan katakan 50% dari pokok atau 60%. Saya kok nggak yakin gitu ya. Saya mantan pegawai bank, saya tahu persis seperti itu. Bagi bank, sekalipun Anda sudah memberi kontribusi kepada kami sebagai bank, ratusan kali persen, mungkin sudah berkali-kali lipat dari modal yang sudah diberikan. Tapi yang jelas hari ini Anda masih punya catatan sebesar utang yang Anda belum bayarkan. Misalnya 1 miliar tadi, sudah jatuh tempo, belum terbayarkan. Mereka akan menganggap Anda masih punya utang 1 miliar gitu. Kalaupun mungkin mereka akan memberikan keringanan, kebijakan, itu bagaimana mereka melepaskan kewajiban denda. Bunga pun mereka akan minta, kalaupun nggak 100% ya mungkin masih 50%. Dan jarang mau betul-betul 0% atau bahkan mengurangi pokok utang. Saya tidak yakin seperti itu. Tapi oke lah, buat saya edukasi kita buat Bapak Ibu semua, bahwa rekening koran itu adalah pinjaman yang mengandung bom waktu, baik buat bank maupun bagi debiturnya sendiri. Maka sekarang banyak bank menerapkan kewajiban turun plafon. Kewajiban turun plafon artinya mungkin di breakdown dalam 1 tahun itu mungkin 2 kali pembayaran pokok atau mungkin 3 kali. Yang penting harus ada penurunan pokok utang. Gunanya apa? Gunanya untuk meminimalisir resiko kredit macet. Itu yang terjadi. Makanya juga banyak debitur yang akhirnya menyadari rekening koran itu meninabobokan tapi sekaligus sebagai bom waktu. Maka mereka dengan sendirinya mereka juga akan menjadwalkan turun plafon untuk mengurangi hutang mereka. Itu ya Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang saat ini sedang menikmati kredit rekening koran, coba dijadwalkan untuk turun plafon semampunya. Jangan sampai Anda perpanjangan berulang-ulang tapi utangnya masih utuh. Karena yakinlah semakin lama Anda memperpanjang kreditnya, semakin menurun kemampuan membayar Anda. Karena inflasi dan faktor-faktor lain yang akan mempengaruhi baik secara internal maupun eksternal di bisnis Anda. Nah, ini yang akan mengandung risiko besar, terutama bagi debitur itu sendiri. Begitu ya Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di konten berikutnya dengan materi dan tema yang lebih menarik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.